Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardah Fitriani dengan NIM akhir 099. Di sini saya melanjutkan pengerjaan tugas UTS dengan mata kuliah Statistika Pendidikan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Ria. Data hasil belajar siswa sebelum dan sesudah diterapkannya pembelajaran inovatif yang disajikan dalam bentuk data pretest dan juga post-test. Nah, asumsinya di sini adalah data berdistribusi normal. Ciri-cirinya yaitu berupa data rasio dan juga data interval. Nah, parameter yang diuji adalah rata-rata perbedaan nilai hasil belajar siswa sebelum dan sesudah. Nah, H0-nya ini adalah tidak ada perbedaan nilai hasil belajar siswa sebelum dan sesudah diterapkannya pembelajaran inovatif. Nah, untuk H1-nya yaitu ada perbedaan. Jadi, antara H0 dan H1 itu H0 berupa tidak ada dan H1 itu pasti ada. Nah, taraf kepercayaannya yaitu sesuai di soal, yaitu taraf signifikan berupa 5%, berarti alfanya sama dengan 0,05. Kemudian kita menguji uji T berpasangan. Kemudian kita menghitung uji statistiknya. Baik, di sini sudah disajikan data pretest dan juga post-test. Selanjutnya kita pilih data, kemudian kita pilih data analyze. Kemudian di sini kita langsung memilih kita aspire to sample performance, di mana ini digunakan untuk data yang berpasangan. Kita pencet OK. Nah, variabel satunya itu terserah mau di sebelah mana. Kemudian variabel 2-nya itu adalah sisanya, itu post-test. Jangan lupa blok semua, kemudian jika judulnya itu termasuk maka dikasih label. Kemudian masukkan output range, mana output range-nya ini saya simpan di huruf Q, kemudian saya pencet OK. Nah, di sini sudah tercantum beberapa data yang telah disajikan. Kemudian t-stat di sini adalah t-hitung. Kita beri tanda, ini adalah t-hitung. Kemudian, karena kita menggunakan berpasangan, maka kita menggunakan detail. P-nya di sini adalah p-value. Kemudian untuk t-tabelnya itu pakai t-critical detail. T-tabel. Kemudian kita lihat di sini, karena t-hitung itu kurang dari minus t-tabel, t-hitung kurang dari minus t-tabel, maka terima H1. Bisa kita lihat di sini, t-tabelnya itu adalah 2. Jadi, jika t-hitungnya yaitu minus 6 itu kurang dari minus 2, maka H1-nya itu diterima. Kemudian, jika kita menggunakan p-value karena p kurang dari, nah p-nya di sini adalah 5,25 dan seterusnya pangkat minus 0 pangkat 6. Karena P kurang dari alfa, maka terima H1. Nah, terima H1 di sini bisa kita simpulkan. Nah, untuk A-nya sini adalah A alfa ya, teman-teman. Untuk A-nya di sini adalah alfa. Nah, karena yang diterima itu H1, berarti kita masuk ke sebelah sini. H1 itu artinya ada perbedaan nilai hasil belajar siswa sebelum dan juga sesudah diterapkannya pembelajaran inovatif. Bisa kita masukkan. Ini adalah salah satu soal jawaban dari kesimpulan untuk soal nomor 1. Baik, selanjutnya untuk soal kedua yaitu tentang data hasil belajar siswa dengan menggunakan dua kelompok yang berbeda, yaitu kelompok kontrol dan eksperimental menggunakan pocketbook dan tanpa menggunakan pocketbook. Jadi di sini kita bisa mengetahui adanya dua perlakuan yang berbeda. Otomatis kita menggunakan uji T independen. Nah, asumsinya yaitu data berdistribusi normal. Nah, parameter yang diuji adalah rata-rata nilai hasil belajar siswa menggunakan pocketbook dan tidak menggunakan pocketbook. Nah, H0-nya di sini yaitu tidak ada perbedaan hasil belajar siswa menggunakan pocketbook dan tidak menggunakan pocketbook. Jadi, antara menggunakan dan tidak menggunakan itu nggak ada bedanya. Kemudian untuk H1 yaitu ada perbedaan.
antara nilai hasil belajar siswa menggunakan pocketbook dan tidak menggunakan pocketbook. Nah, taraf kepercayaannya sendiri yaitu 95%. Artinya taraf signifikannya adalah 0,05. Nah, untuk uji homogenitasnya, kita harus melakukan uji homogenitas terlebih dahulu, lalu menguji T independen. Langsung saja ke data-data yang ada di sini. Pertama kita harus mencari variansi terlebih dahulu. Nah, untuk mencari variansi yaitu kita masukkan dengan var s itu untuk mencari variansi, kemudian kita blok sampai bawah. Begitu juga dengan sebelahnya. Kemudian kita melihat di sini, karena adanya homogenitas, kita harus menguji salah satu variabelnya, di mana variabel terbesar itu adalah variabel pertama yang disebutnya pembilang, variabel 1, kemudian variabel 2 itu adalah penyebut. Lanjut, untuk mencari data tersebut homogen atau tidak, kita harus mencari terlebih dahulu, yaitu f-test to sample for variances, karena adanya dua varian. Terus kita pencet OK, kemudian kita masuk variabel range-nya, di mana variabel 1 itu adalah variabel terbesar, kemudian variabel kedua itu adalah variabel terkecil, lalu jangan lupa kita pencet label, kemudian output range-nya di sebelah sini, kemudian pencet OK. Nah, di sini sudah tercantum itu nilai-nilai yang sudah disajikan. Nah, F di sini adalah F biasa, dan untuk F critical one tile itu adalah F tabelnya sendiri. F tabel. Nah, P di sini adalah P value-nya. Baik, langsung saja kita analisis. Karena F kurang dari F tabel, maka datanya itu adalah homogen. Maka data homogen. Kemudian untuk selanjutnya, karena P value itu lebih dari 0,05 yang berupa A-nya tadi, maka data homogen. Nah, karena datanya homogen, kita lanjut untuk menganalisis data apakah kita bisa menarik kesimpulan atau tidak dengan menggunakan t-test to sample assuming equal variances. Karena datanya homogen, kita menggunakan equal. Nah, kalau misalnya data tersebut tidak homogen, maka kita menggunakan unequal. Kita pilih OK, kemudian kita masukkan variabel range-nya seperti biasa. Variabel range pertama itu adalah variabel range yang terbesar, kemudian variabel range kedua itu adalah variabel range terkecil. Dan kita pilih label, kemudian kita pilih output range, kemudian kita pilih OK. Nah, di sini sudah ada data yang disajikan, di mana t-statnya sendiri itu adalah terhitung, kemudian kita menggunakan P to tail karena kita membandingkan dua buah perbedaan, dan untuk T critical to tail-nya itu adalah T tabel. Nah, langsung saja kita beri kesimpulan. Karena min T tabel kurang dari T hitung, di mana T hitung itu kurang dari T tabel, maka H0 diterima. Lanjut untuk P value-nya sendiri. Karena P value itu lebih dari 0,05, maka terima H0 atau H0 diterima. Baik, karena H0-nya itu diterima, berarti tidak ada perbedaan hasil belajar siswa menggunakan pocketbook dan tidak menggunakan pocketbook pada masing-masing kelas, yaitu kelas kontrol dan juga kelas eksperimental. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.